Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimakumullah dimanapun berada. Sekedar informasi, pada saat ini kami sekeluarga sedang dalam perjalanan dakwah jihad fisabilillah. Setelah kami melaksanakan tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November tahun 2020 miladiah. Dan pada hari ini tepatnya tanggal 3 November tahun 2020 miladiah, dalam perjalanan kami dari kota Pekanbaru, setelah kami mengisi beberapa puluh jadwal, tiba saatnya kami akan melanjutkan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukanlah waktu yang dekat, kurang lebih 9 jam kami akan menempuh perjalanan. Dan setiap perjalanan dakwah fisabilillah yang kami laksanakan atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kami hanya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui doa yang ikhlas dari jamaah yang betul-betul mencintai agama ini, dinul haq, dinul Islam, dan juga mencintai perjuangan dakwah kami. Doa orang-orang yang ikhlas akan membuahkan kebahagiaan dalam perjalanan dakwah kami. Siang dan malam kami menahan ngantuk. Sudah berpuluh tahun kami laksanakan tugas ini. Alhamdulillah, atas doa jamaah yang ikhlas, sampai hari ini tidak kurang suatu apapun, kami masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah kehidupan kita saat ini, di mana sosok pemimpin negara Perancis, Presiden Macron, itu dapat kita sebut juga makaroni, semacam mie instan makaroni, dengan doktrin agama yang sesat yang dia pahami di benak, otak, dan jiwanya. Sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki wibawah, sebagai seorang pemimpin yang tidak punya kemampuan untuk berdiplomasi dengan baik, sama halnya dia telah meruntuhkan Prancis yang dikenal dengan Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin yang punya gagasan yang baik. Bahkan Prancis pernah dikenal sebagai negara perdamaian. Telah dibusukkan, telah dihancurkan reputasi negaranya oleh presiden yang goblok, biadab, dan tidak mempunyai pemikiran teologis yang baik. Inilah bahayanya apabila pemimpin negara, apabila para pejabat sudah mencampuri urusan agama, maka skala kekuatan konflik, eskalasi konflik di masyarakat akan selalu terjadi. Bahkan urusan bilateral antara negara terganggu. Ini yang menyebabkan masyarakat memberontak, termasuk kami yang siang malam berjuang di jalan dakwah fisabilillah, yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menusuk dalam jiwa kami kecintaan itu, membuat kami tidak memperhitungkan waktu, jam, dan saat. Siang dan malam kami menegakkan, memuliakan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Nama yang menjadi kecintaan dalam jiwa kami. Tidak ada yang kami cintai dalam hidup ini, tidak ada yang kami cintai dengan tubuh kami. Tubuh kami ini akan kembali menjadi debu duli, tidak berharga, tidak berarti apa-apa. Tetapi jiwa kami yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpulang ke rahmatullahi, yang menjadi catatan amal ikhra kitabaka fa binafsikal yauma alaika hasiban. Inilah yang menjadi catatan amal yang terbesar bagi kami ketika di pelataran kiamat kami akan mendapatkan syafaat insyaallah dari manusia mulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
semakin kalian membenci, semakin kalian mengarang-arang cerita tentang Rasulullah, menghina, memfitnah Nabi kita Muhammad SAW, kami akan senantiasa tambah mencintai Rasulullah. Kami akan tambah kecintaan kami kepada Rasulullah SAW. Dan langkah perjuangan dakwah kami akan semakin semangat, 1000 kali bertambah lebih semangat. Camkan itu, hai orang-orang kafir, semakin kalian menghina Nabi kami SAW, kami akan 1000 kali semangat mencintai beliau. Dan ingat baik-baik, umat Islam adalah umat yang terbaik di akhir zaman. Umat Islam selalu bermunajat kepada Allah, dan umat Islam bergembira. Umat Islam merasa hinaan orang-orang kafir terhadap Rasulullah tidak akan melunturkan kenabian kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya Nabi yang sukses mengantarkan umat manusia hingga mencapai 2 miliar di akhir zaman ini hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satupun Nabi yang berhasil menuntun umat manusia kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma'lam takunu ta'lamun. Beliau telah mengajarkan seluruh umat manusia, suku, kaum, bangsa dan bahasa tentang makna daripada kebenaran firman Allah, hikmah, sunnah-sunnahnya, membuat dunia ini tentram. Dunia ini tidak ada kekacauan karena Islam. Dibalikkan oleh orang-orang munafik dan kafir. Kekacauan di mana-mana diakibatkan oleh karena hinaan terhadap Rasulullah SAW. Sosok mukmin dengan gagah perkasa dan tidak rela nabinya dihina. Dia memenggal kepala si kafir. Alhamdulillah, itulah jihad yang dilakukan, bahwa seorang mukmin tidak hanya bicara tetapi berbuat. Alhamdulillah, si kafir dipenggal batang lehernya dan kemudian nanti dia akan merasakan hukumannya di akhirat. Allahu Akbar. Sedangkan yang memenggal lehernya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid. Kendati pun dia ditembak mati di dalam penjara ataupun dia dihukum berat, Allahu Akbar, badannya tidak akan terasa sakit karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ataupun dia dibunuh nanti, dieksekusi mati. Ternyata hakim yang nantinya apabila mengeksekusi hukuman mati, maka ingatlah baik-baik, wahai orang-orang kafir, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, orang Islam tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Barakallah. Ini kami dalam perjalanan. Alhamdulillah, posisi sekarang di mana ini? Bangkinang. Sudah mau keluar untuk menuju ke Payakumbuh, kemudian Bukit Tinggi. 9 jam dan 23 menit jarak tempuh yang akan kami lakukan dalam perjalanan ini. Doa jamaah sekali lagi adalah menjadi kekuatan dalam perjalanan kami berjihad di jalan dakwah fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.